Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa magfiratuh. Yang saya hormati Ibu Pembina MGMP Kimia Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati pula Bapak Irfan Tilmi dari SMA Negeri 1 Banyu Putih yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi hasil diklat. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pengempu mata pelajaran kimia di Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan pada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual dalam rangka mencari ilmu. Salawat serta salam kita haturkan selalu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga acara ini dirahmati Allah, semoga kita diberi keterbukaan hati dan pikiran dalam kesempatan ini untuk terus belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan kepada anak didik kita. Dimohon kepada Pak Irfan ya, sekaligus juga Pak Irfan untuk memimpin kita semua untuk berdoa. Monggo Pak Irfan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, kita bermohon pada Yang Kuasa, semoga kita semua dalam kondisi sehat, walaupun aktivitas kita banyak, kondisi lingkungan kita seperti sekarang, dan kita tetap diberi semangat untuk tolab ilmu seperti kata Bu Nikmah tadi, tidak pernah putus untuk terus kita meningkatkan diri demi anak-anak bangsa. Ala hadiniyah, aquli niyatin sholihah, al-fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Bu Nikmah. Untuk berikutnya ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan hadir pada acara pertemuan MGMP kali ini, yang dimana pada kesempatan kali ini Pak Irfan akan membagikan pada kita semua ilmu dan informasi yang didapatkan selama mengikuti diklat di Damba yang diselenggarakan oleh Pempat TK IPA Kemendikbud. Jadi saya ucapkan juga selamat kepada Pak Irfan karena saya tahu untuk kuota di Damba ini sangat sedikit dan Pak Irfan mungkin mendapat keberuntungan dan rezeki ya karena bisa masuk lolos dalam seleksi peserta Pempat TK di Damba ini. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Irfan, kita dengarkan dulu arahan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pembina MGMP Kimia Kabupaten Situbondo. Kami mohon kepada Ibu Retno untuk memberikan beberapa kata-kata yang nantinya bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Monggo kepada Ibu Dwi Retno Susanti, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Irfan selaku narasumber,
Ibu Ketua MGMP Kimia Kabupaten Situbondo sekaligus jajaran pengurus MGMP Kimia Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah kita diberi nikmat, utamanya nikmat sehat. Mudah-mudahan sehat kita diberikan oleh Allah secara sempurna kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, kepada semua teman-teman kita, khususnya kepada keluarga besar kimia, guru-guru kimia MGMP Kabupaten Situbondo. Saya ucapkan selamat dan sukses terus untuk Pak Irfan ya. Sudah saya lihat ini proses seleksinya sangat ketat, ada 2 kali sistem seleksi dan akhirnya bisa lolos, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa mencontoh langkah yang diambil oleh Pak Irfan. Kalau dulu mungkin Bu Nikma ya tahun lalu ya, ini Pak Irfan, mari kita selalu senantiasa meningkatkan kompetensi kita. Bapak Ibu guru, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA atau disingkat P4TK IPA, Kemdikbud di sini sudah melakukan perluasan jangkauan layanan bagi guru SMA yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan atau diklat namanya, daring masif dan terbuka atau didamba. Nah, dalam hal ini P4TK sudah tepat memfasilitasi peningkatan kompetensi guru di tengah suasana pandemi COVID-19. Nah, saya harapkan di sini selain mendapatkan model pelatihan daring yang berbasis teknologi, kita setiap guru harus senantiasa berinovasi dan harus terus termotivasi agar meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan teknologi. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa teknologi itu tidak menggantikan tugas dan peran kita sebagai guru, tetapi teknologi itu adalah alat bantu dalam proses pembelajaran. Karena itu mari kita terus-menerus update dan terus belajar. Walaupun itu sebetulnya sulit ya bagi kita yang sudah usia 50 seperti saya, tapi seperti Pak Irfan ini menjadi semangat kita Bapak Ibu. Menjadi semangat kita untuk senantiasa berinovasi. Mari kita sama-sama memberikan layanan yang prima. Nah ini mencontoh SMA 2 ya, Semada Prima. Memberi layanan yang prima kepada putra-putri kita. Nah Bapak Ibu, sekali lagi yang digarisbawahi adalah tugas guru tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Terutama dalam hal apa? Terutama dalam pendidikan nilai karakter, etika, tata krama. Sekali lagi, teknologi adalah alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, di Damba di sini, ini termasuk program efektivitas dan efisiensi, Bapak Ibu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Pelajaran yang didapat itu banyak. Nah, di situ bisa membuat bahan ajar yang interaktif. Saya lihat juga bisa mengkonversi PPT ke dalam HTML. Lalu software tracker yang dampaknya juga low cost, Bapak Ibu. Hanya di sini butuh memang jaringan internet yang stabil begitu. Nah, MGMP Kimia di sini sebagai narasumber Pak Irfan, sekali lagi yang sudah mengikuti diklat pembelajaran koloid berbasis STEM di Damba angkatan kelima, saya pastikan Pak Irfan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita. Kegiatan ini bisa dikembangkan juga untuk materi-materi yang lain. Saya lihat sifat koligatif itu ada. Lalu kemudian senyawa karbon dan turunannya bisa juga. Gitu. Jadi banyak pembelajaran yang berbasis STEM. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berlanjut. Mungkin tidak hanya kita mempelajari ini, tapi kita bisa mencari ilmu dari narasumber yang dari materi lain, misalnya software tracker ya, itu Pak Sugiono atau mungkin yang lain Bapak Ibu, sehingga kita itu dapat mencari ilmu itu tidak setengah-setengah. Jadi banyak nanti yang akan kita kuasai, sehingga kita tidak membosankan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses Bapak Ibu, saya harapkan ikut mengikuti daring ini sampai dengan selesai. Sekali lagi banyak manfaat yang akan kita ambil.
Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Nikmah tidak kedengaran. Suaranya Bu Nikmah. Sinyalnya sepertinya kurang belum kedengaran suaranya, Bu. Pak Irfan. Ya, siap. Kedengaran jelas. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Monggo, lanjut. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Retno atas arahan dan motivasinya, khususnya kepada kita guru kimia di Kabupaten Situbondo untuk selalu meningkatkan kompetensi ya, tidak pernah berhenti belajar sebagai guru. Oke, untuk berikutnya langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Irfan untuk mendeseminasikan, untuk membagikan ilmunya kepada kita setelah mengikuti iklan di Damba dengan tema pembelajaran koloid berbasis STEM. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui, meskipun kita masih dalam masa pandemi, pembelajaran kita masih daring, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak kreatif dalam pembelajaran. STEM tidak hanya bisa kita terapkan hanya dalam tatap muka saja. Saat pembelajaran daring, STEM masih bisa kita lakukan. Untuk lebih jelasnya bagaimana pembelajaran koloid berbasis STEM, mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari Bapak Irfan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa mengetik di forum chat. Ya, Bapak Ibu sambil menyimak Pak Irfan, Bapak Ibu bisa sambil mengisi daftar hadir dan link untuk membuat surat keterangan yang sudah Pak Irfan share di chat. Ya. Monggo kepada Bapak Irfan, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa bersua sekalipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembina kita yang tidak bosan-bosan memotivasi kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa meningkatkan diri, sehingga dari hari ke hari MGMP Kimia termasuk MGMP yang aktif bahkan mendapat penilaian plus dari kementerian ketika MGMP Kimia Bapak Ibu gurunya mengikuti kegiatan-kegiatan kementerian. Hal ini juga tidak terlepas dari Ibu Ketua kita, Ibu Nikmah, yang memotivasi kita terus-menerus, bahkan mensupport kita, seperti halnya kegiatan hari ini. Pada saat saya selesai mengikuti diklat di Damba Angkatan 5, saya kebingungan karena peserta lain diseminasinya kebanyakan di sekolah masing-masing. Jadi persyaratan diseminasi harus diikuti 5 orang guru serumpun, sementara realitanya saya di SMA Banyu Putih, guru serumpunnya mungkin tidak mencapai 5 orang. Nah, akhirnya melalui Ibu Ketua saya berkomunikasi, ternyata mendapat respon positif.
Bahkan saya disupport langsung. Dari saking supportnya, terima kasih Bu Nikmah, dibuatkan player sama Ibu Ketua gitu. Jadi saya tidak repot-repot buat player. Bahkan ketika eh, player itu saya share di grupnya di Damba pembelajaran koloid. Akhirnya banyak Bapak Ibu guru di kabupaten lain, di provinsi lain yang terinspirasi untuk melakukan diseminasi seperti yang saya lakukan gitu. Bahkan mereka mengucapkan terima kasih. Jadi jasa besar Bu Nikmah tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk guru-guru kimia se-Indonesia, Bu Nikmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Damba ini sebetulnya seperti tadi dikatakan Bu Retno dan Bu Nikmah, sangat sulit kita ikuti, walaupun sebetulnya P4TK memberikan peluang bagi seluruh guru se-Indonesia. Diklat yang diselenggarakan P4TK juga sangat banyak. Kalau untuk kimia ada 2 topik, yaitu topik tentang sistem koloid dengan pembelajaran berbasis STEM, dan satunya lagi tentang kimia ruang angkasa. Ada juga tentang pembuatan media pembelajaran. Jadi sebelum Bu Nikmah tahun kemarin mengikuti di Damba yang sama dengan saya sekarang ini, saya sempat mengikuti di Damba yang pertama, yaitu pembuatan media pembelajaran menggunakan Xpli. Bapak Ibu sekalian, memang butuh perjuangan ketika ada informasi, oh sekarang dibuka di Damba. Saya dari jam 12 malam itu sudah buka linknya. Jadi mohon maaf saya sedikit cerita barangkali sekalian berbagi biar Bapak Ibu sekalian juga tahun-tahun depan bisa mengikuti di Damba ini. Banyak hal yang bisa kita peroleh. Jadi kenapa saya dari jam 12 sudah buka link? Ketika dulu saya dapat yang pertama, saya membuka link jam 5 pagi mengisi link bisa lolos. Tapi ketika yang tahun kemarin Bu Nikmah mengikuti yang koloid, saya mencoba daftar, mengisi link jam 8 pagi, ternyata saya tidak lolos gitu. Akhirnya untuk yang sekarang, saya mencoba seperti semula. Jadi begitu ada informasi tentang pendaftaran, dari jam 12 malam itu sudah saya upayakan untuk bisa daftar. Dan selang beberapa hari, alhamdulillah, karena saya daftarnya dari malam hari, saya lihat bisa lolos untuk tahun ini. Dan tentunya kebahagiaan bagi saya, karena tentunya dengan mengikuti seperti ini, saya juga bisa berbagi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita nantinya Bapak Ibu. Di diklat pembelajaran di Damba berbasis pembelajaran sistem koloid berbasis STEM ini, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar, sebentar, mohon bertanya apakah slide yang saya share sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Iya Pak, sudah muncul. Sudah Pak. Oke. Jadi diklatnya itu pembelajaran sistem koloid berbasis STEM untuk SMA, terdiri dari 2 kelas. Saya kebetulan ada di kelas A. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tentunya di masa COVID seperti ini memang saya kemarin menyampaikan ke P4TK bahwa diseminasi dengan cara daring seperti ini tentunya sangat selaras dengan kondisi kita sekarang. Menghindari kita berkerumun, juga menghindari kita bepergian yang tidak penting dan sebagainya, sehingga tentunya ini yang menjadi alasan saya kenapa kemarin ke P4TK mengusulkan daring, walaupun sebetulnya P4TK tidak mempersyaratkan bahwa diseminasinya harus daring. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kembali saya jelaskan,
bahwa di diklat di Damba yang materi tentang pembelajaran sistem koloid berbasis STEM ini ada 6 sesi. 6 sesi itu terdiri dari sesi pendahuluan dan sesi penutup. Kemudian ada 4 sesi yang tentang materi koloid itu sendiri. Nah, yang menjadi titik tekan sebetulnya kalau materi tentang koloid kemarin P4TK tidak begitu mempreser kita guru karena asumsinya P4TK kita guru sudah dianggap memenuhi untuk pembelajaran koloid. Akan tetapi P4TK lebih memfokuskan bagaimana kita guru punya inovasi dalam pembelajaran koloid ini. Nah, kenapa tidak menekankan ke konsep tentang koloidnya sendiri, Bapak Ibu sekalian? Karena di sesi pendahuluan kita sudah dites. Ya, lumayan 20 soal dari P4TK. Kalau kita tidak teliti dalam mengerjakan, maka nilai kita tidak akan mencapai nilai minimal untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi dipersyaratkan dari 20 soal kita harus mencapai standar nilai minimal 70. Dan itu pun hanya dikasih sekali kesempatan. Bapak Ibu sekalian, jadi sesi pertama tentang koloid dan jenis-jenisnya, penjelasannya seperti biasa. Yang kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, kita mendeskripsikan tentang larutan, koloid, dan suspensi, perbedaannya, kemudian titik tekan masing-masingnya, seperti yang saya munculkan pada tabel berikut. Barangkali ini tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sebagai guru, sebagai alumni mahasiswa kimia, yang sudah, apalagi yang sudah mengajar lama, seperti Bu Haji Dia, barangkali sudah di luar kepala materi seperti ini. Apalagi guru-guru muda, saya yakin juga masih hangat tentang materi-materi seperti ini. Jadi sesi pertama bisa dilalui karena materinya tentang koloid. Tapi di sesi pertama, Bapak Ibu sekalian, itu terdapat di samping materi ada tentang tugas sesi 1. Di mana di tugas sesi 1 itu kita diharapkan merancang pembelajaran yang sifatnya mendorong siswa untuk berkreativitas dalam membedakan koloid, larutan, dan suspensi. Jadi diharapkan kita membuat semacam LK, lembar kerja. Harapannya lembar kerja itu sebetulnya bukan kita yang membuat, tapi siswa kita. Akan tetapi karena pelaksanaan di Damba ini bukan di akhir tahun, sehingga materi koloid jelas belum disampaikan ke siswa. Bahkan kalau kita mengacu pada kurikulum pandemi, materi koloid termasuk materi yang tidak ada di kurikulum pandemi. Nah, oleh karena itu akhirnya kemarin LK-nya dirancang oleh kita guru. Ya, harapannya nanti ketika kita sudah masuk ke materi koloid, kita bisa mendorong siswa untuk bisa membuat LK sendiri dalam membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Di sesi 1, selain ada LK, kita diuji pemahaman dengan kuis. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4, itu ada kuis yang kita diberi kesempatan 2 kali mengerjakan. Harapannya kita harus memenuhi standar untuk kelulusan itu, kuis minimal harus ada nilai di atas 80. Jadi 2 kali kesempatan, diambil nilai tertinggi. Jadi walaupun misalkan kesempatan pertama nilai kita di bawah 80, kalau kesempatan kedua kita 100, maka yang diambil adalah nilai yang 100. Tapi kalau misalkan dua-duanya sudah di atas 80, maka pilihan yang diambil untuk penilaian kita tentang kelulusan
diklat ini diambil nilai yang tertingginya. Itu gambaran tentang sesi pertama. Dari segi pelaksanaan sesi pertama itu kita dikasih kesempatan sekitar 3 hari, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Damba ini dilaksanakan dari tanggal 17 sampai tanggal 28. Sesi pendahuluan dikasih waktu 1 hari, sesi 1 dikasih waktu sekitar 3 hari sesi 1 karena ada tadi pembuatan LK-nya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi 2. Nah, sesi 2 pun sama. Jadi ada kuisnya, tetapi di sesi 2 kita tidak dihadapkan pada lembar kerja. Lebih pada pemantapan konsep kita tentang sifat-sifat koloid, Bapak Ibu sekalian. Sesi 2 waktunya lebih pendek karena memang tidak ada lembar kerja. Jadi hanya 1 hari untuk sesi 2. Nah, selesai sesi 2, maka diklat yang saya ikuti adalah sesi 3. Di sini penekanan tentang bagaimana kita sebagai guru dilatih untuk bisa membuat proyek. Artinya apa? Melalui pembuatan koloid, kita guru harus mendorong siswa pembelajarannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sesi 3 ini sendiri ada tugas dalam bentuk proyek, kemudian ada kuis, di samping ada materi. Nah, di sesi 4 itu ada kuis dan ada lembar kerja tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari. Di sesi penutup itu adalah berisi tentang RTL, rencana tindak lanjut, dan juga adalah tes akhir yang menentukan kelulusan kita sebagai peserta. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada hal yang baru kalau tentang materinya. Seperti ini, misalkan jenis-jenis koloid, kita sudah terbiasa sifat-sifat koloid. Tentang pembuatan koloid pun, kalau dari segi teorinya tidak ada yang berbeda dengan apa yang kita biasa lakukan di sekolah. Baik pembuatan yang melalui cara dispersi maupun cara kondensasi. Hanya memang titik tekannya, kita diupayakan lebih mantap dan lebih teliti dalam mengerjakan kuis-kuisnya. Sebagaimana kita tahu, kalau kita mengikuti kegiatan P4TK, soal-soal yang dibuat P4TK itu seringkali pengecohnya sangat berkualitas. Sehingga ketika kita tidak jeli dalam mengerjakan, bisa jadi kuis kita tidak mencapai target minimal. Kelas saya 40, sepertinya kalau saya melihat capaian nilai, teman-teman itu tidak lulus 40. Karena banyak mereka yang tidak teliti ketika mengerjakan tes awal, ketika mengerjakan kuis, dan sebagainya. Masih ditambah, kita dituntut untuk membuat produk hasil materi pembuatan koloid tadi. Bapak Ibu sekalian, jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang materi tentang koloidnya itu sendiri. Dalam persepsi saya, Bapak Ibu sudah memahami cara-cara pembuatan koloid maupun tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai pembentukan delta, kemudian pemanfaatan di dalam ginjal buatan, kemudian langit berwarna cerah, dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa di setiap fakta koloid dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa menghubungkan dari fakta tersebut sifat koloid mana yang tampak di dalam koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari modal itu semua, Bapak Ibu sekalian,
kita diarahkan pada pelatihan di Damba 5 ini tentang pembelajaran sistem koloid berbasis STEM, yaitu mempelajari implementasi pembelajaran koloid dengan pendekatan STEM. Bu Nikmah, Bu Ketua pernah menjelaskan tentang STEM ini waktu kita berkumpul pada kegiatan di SMA Negeri Asem Bagus, insya Allah salah satunya. Bapak Ibu sekalian, STEM ini menjadi tuntutan sekarang karena kehidupan abad 21 menuntut anak-anak kita untuk melek digital. Begitu pula abad 21 ini juga tidak hanya melek digital, tetapi anak-anak kita ini harus memiliki 3 hal, yaitu dia punya literasi dasar, punya kompetensi, dan juga dia harus diimbangi dengan karakter. Sebagaimana anak-anak kita dengan Provinsi Jawa Timur sekarang kan diuji melalui pemetaan EHBBKS, anak kita diuji untuk mampu memahami literasi. Jadi mengerjakan soalnya pun sekarang sudah soal literasi. Harapannya apa? Anak kita di sekolah tidak hanya belajar tentang keilmuan, tapi anak kita mampu menghubungkan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan fakta maupun persoalan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, pembelajaran koloid berbasis STEM ini salah satu saja di antara materi kimia yang memang bisa dihubungkan dengan tuntutan dari persoalan di lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian, jadi di pembelajaran abad 21 ini kita punya 2 tantangan penting. Kita sebagai pendidik harus bisa titik tekannya bisa memotivasi maupun menginspirasi. Ya tentunya untuk kita bisa memotivasi, biasanya kita harus pernah mengalami sendiri. Kalau kita sudah pernah mengalami, maka biasanya ketika kita memotivasi akan lebih memberikan dampak terhadap siswa kita. Menginspirasi, jelas dengan kita pernah melakukannya, kita tidak hanya menuntut siswa untuk membuat proyek dari pembuatan koloid. Kalau kita sendiri sudah pernah melakukan, maka kita bisa menginspirasi siswa kita. Yang kedua, kita sebagai guru diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap kemampuan siswa kita. Jadi siswa kita butuh kompetensi maupun literasi dasar untuk abad 21 ini. Bapak Ibu jangan lupa, anak-anak kita ini termasuk generasi Z sebetulnya. Mereka punya potensi, bahkan tidak perlu kita menjejali mereka dengan pengajaran-pengajaran, cukup kita memantik bagaimana motivasi mereka, bagaimana kreativitas mereka bisa keluar. Sehingga mereka punya kemampuan untuk memecahkan masalah, mereka bahkan bisa menopang ekonomi. Bisa jadi dengan mereka punya pengetahuan tentang pembuatan koloid dan juga wirausaha, maka dengan sendirinya anak kita walaupun masih di usia sekolah, bisa jadi dia anak zaman sekarang sudah bisa berpenghasilan karena mereka bisa melakukannya online. Jadi produk yang bisa mereka produksi bisa dipasarkan secara online. Nah, tantangannya ada pada kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Itu yang diharapkan dengan P4TK. Kemudian berikutnya tentang STEM itu sendiri. Sudah tidak asing bagi kita, bahkan seingat saya tahun 2016, salah satu teman kita sudah berangkat duluan.
Apa itu STEM? Waktu itu Pak Imam dari SMA Negeri Suboh ya, yang mengikuti pelatihan tentang STEM di Hotel Utami, seingat saya. Jadi sudah dijelaskan dari mulai tahun 2016 bahwa STEM itu kita memadukan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Pembelajaran yang berbasis STEM itu pembelajaran yang menggunakan pendekatan terintegrasi. Jadi kita tidak hanya mempelajari sains saja, tapi juga di samping kita mempelajari sains, kita juga memadukannya dengan teknologi, dengan engineering, dan dengan matematik. Yang pada akhirnya, ketika kita memberikan pembelajaran STEM pada siswa kita, maka siswa kita akan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya dia. Itu harapannya Bapak Ibu sekalian. Ini penjelasan tentang diharapkan dengan kita menggunakan teknologi, kita bisa memberikan inovasi atau modifikasi. Kalau selama ini kita pembelajaran hanya menekankan pada konsep, hanya pada kajian fenomena dan observasi, berarti kita masih ada pada titik sains aja. Tapi ketika kita melakukan inovasi, ketika kita membuat peralatan, maka kita sudah naik pada level kita memadukan dengan teknologi dan juga dengan engineering. Apalagi kita menghitung mata rantai satu dengan lainnya. Ketika kita membuat produk, anak-anak bisa mengkalkulasi berapa biaya bahannya, apa imbas dari yang dia lakukan, apakah dalam bentuk keuntungan finansial, apakah dia jadi memiliki pemahaman yang lebih. Nah, korelasi itu adanya pada matematik di dalam STEM, sehingga integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematik tentunya akan memicu anak-anak kita punya kompetensi untuk bisa memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan STEM dalam konteks pendidikan dasar, dari STEM diharapkan, kalau pembelajaran kita sudah berbasis STEM, diharapkan anak kita punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap, atau karakteristik mereka juga sudah berbasis STEM dalam memecahkan masalah-masalah. Mereka juga punya kesadaran terhadap lingkungan, terhadap banyak hal, baik itu secara intelektual, secara kultural, dan sebagainya. Nah, selebihnya, pembelajaran yang berbasis STEM ini akan memicu anak kita untuk memiliki keinginan terlibat dalam kajian isu-isu di kehidupan sehari-hari. Apakah itu efisiensi energi, apakah itu kualitas lingkungan, atau dalam bentuk bahan makanan, seperti halnya yang terkait koloid ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak terlalu banyak yang harus saya ulas tentang STEM. Di STEM ini pembelajarannya harus memenuhi kriteria. Siswanya mengenal tentang STEM sendiri. Untuk bisa mengenal, maka di engineering design prosesnya harus mengintegrasikan yang tadi. Sains, matematik, teknologi, dan engineering. Siswa kita harus diajari untuk fokus pada pemecahan masalah di kehidupan nyata. Siswa kita harus bisa mengaplikasi konten matematik maupun IPA terhadap persoalan kehidupan tadi. Pembelajaran STEM juga akan mendorong siswa kita untuk bisa merencanakan, bisa mendesain, ataupun membuat alat, membuat purwarupa. Jadi contoh alat yang akan digunakan. Atau bahkan dia bisa membuat produk. Nah, desain purwarupa dan produk itu mereka bukan hanya bisa membuat dan merencanakan, tapi mereka bisa menguji dan mengevaluasi seberapa efektif. Ketika itu tidak efektif, mereka akan melakukan siklus untuk melakukan perubahan. Nah, sisi lain,
ketika dia sudah membuat, ketika dia merencanakan, membuat, kemudian mengevaluasi, maka siswa kita dengan sendirinya, dengan pembelajaran STEM, akan memiliki kemampuan komunikasi sebagai gambaran untuk kompetensi abad 21 mereka. Jadi mereka bisa mengkomunikasikan, oh ketika saya merencanakan sampai tahapan mengevaluasi, oh di sini gagal, dia mengulang dan sebagainya. Dia komunikasikan di mana titik lemahnya, di mana kelebihannya. Nah, kalau dia di tingkat pendidikan menengah, dasar menengah ini sudah bisa berkomunikasi seperti itu, maka kita akan punya generasi muda yang masa yang akan datang, yang punya kecakapan komunikasi tentunya lebih baik dari kita sekarang. Nah, kita sebagai guru, tugas kita adalah bagaimana kita memfasilitasi mereka agar pembelajarannya berbasis inquiry, agar pembelajaran itu berpusat pada mereka, bukan pada kita. Dan yang terakhir, dari tadi mereka mendesain sampai mengevaluasi, mereka akan memiliki kompetensi bahwa paham kegagalan itu bukan sesuatu, bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan akan membuat mereka berpikir untuk menjadi lebih sukses. Bapak Ibu sekalian, kalau digarisbawahi karakteristik STEM itu yang pertama, STEM mengintegrasikan tadi 4 komponen, sains, teknologi, matematik, dan engineering. Pembelajaran STEM tentunya berkorelasi dengan kehidupan nyata atau bersifat konstekstual. Pembelajaran STEM biasanya berbasis proyek. Sementara ini terus terang saya sendiri saja jarang melakukan pembelajaran berbasis proyek. Karena memang kita lebih menekankan pada pemahaman konsep dan sebagainya. Tetapi di masa pandemi seperti ini, ketika kita sulit untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya, maka pembelajaran berbasis proyek ini adalah jalan keluar bagi kita. Jalan keluar untuk mendorong anak-anak kita lebih kreatif. Dari pembelajaran STEM, anak kita akan menjadi SDM yang integratif, SDM yang memiliki soft skill maupun keterampilan teknis. Engineering desain proses dari STEM ini tahapannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini barangkali sudah umum ya, EDP-nya seperti ini. Nah, ketika kita berpikir bagian mana dari kimia yang bisa kita rancang untuk pembelajaran berbasis STEM, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. 4 pertanyaan ini mungkin mewakili. Kita kadang-kadang bingung bagaimana kita memulai STEM ini. Kemudian ketika kita akan memulai muncul lagi pertanyaan. Di antara topik kimia, mana yang cocok untuk dibuat pembelajaran berbasis STEM? Masih ditambah kita juga harus lebih mengenal ciri-ciri pembelajaran maupun materi yang bisa di-STEM-kan. Nah, yang terakhir, mungkin kita berkolaborasi dengan mapel lain. Bagaimana caranya? Selama ini, pelatihan-pelatihan yang ada tidak mendorong kita untuk berkolaborasi secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya, ketika kita misalkan mau mengambil salah satu materi, kita harus melihat apakah KD kita ini memiliki kesesuaian dengan mapel lain. Misalkan, oh ada mapel sel volta, ada hubungannya dengan materi kelistrikan di fisika. Maka tentunya di sana terbuka pintu kita bisa berkolaborasi dengan guru fisika. Ketika kita mapel koloid, mapel kimia, materi tentang koloid, ada pembuatan koloid, maka kita bisa berkolaborasi mungkin dengan guru PKWU dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, berikut langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran STEM. Jadi memang seperti saya katakan tadi, kita harus melihat KD kita. Setelah melihat KD-nya, baik itu pada KD pengetahuan maupun KD keterampilan, setelah menemukan pembelajaran KD yang cocok untuk pembelajaran berbasis STEM, kita identifikasi dari KD itu topik mana yang sesuai. Kalau sudah ketemu topiknya, maka kita rumuskan IPK-nya.
Nah, ketika sudah dirumuskan IPK-nya, kita analisa bagaimana konsep sainsnya, bagaimana teknologinya, bagaimana engineering-nya, bagaimana matematiknya. Nah, setelah analisis, barulah kita melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan model. Nah, di STEM ini ada 3 model yang bisa dipakai. Nanti di belakang saya jelaskan. Dan terakhir, kalau kita sudah menentukan aktivitas sesuai model yang kita pilih, maka kita harus menentukan teknik dan bentuk penilaiannya. Semua yang kita rancang dari 1 sampai 6, kita pikirkan dari 1 sampai 6, kita tuangkan akhirnya dalam RPP. Bapak Ibu sekalian, ini format analisis STEM tadi, kita melakukan analisis KD, analisis topik, kemudian kita merumuskan IPK. Setelah itu kita menganalisis sainsnya bagaimana, teknologinya bagaimana, dan seterusnya. Ini langkah kita menentukan topik yang cocok dengan STEM. Kita analisis KD-nya. Kemudian topik mana yang bisa kita integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kemudian kita melakukan proses EDP-nya seperti tadi yang siklus yang tadi di depan. Nah, apakah bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini harus kita jawab. Nah, salah satunya ketika kita ingin menentukan KD yang bisa kita pembelajarannya bisa kita lakukan berbasis STEM. Kalau kata-kata KD-nya ada membuat karya, maka jelas kita bisa mendorong anak kita untuk pembelajaran berbasis proyek. Kemudian Pak di Irfan, KD mohon maaf Pak Irfan. Nggih, Bu. Pak Irfan, ini Ya. ada beberapa teman-teman belum disetujui untuk join. Oh, nggih. Terus di beberapa teman-teman HP-nya ternyata slide-nya Pak Irfan nggak jalan. Coba dicek lagi Pak. Gimana, Bu? Slide-nya nggak jalan. Oh, nggak jalan slide-nya. Ya. Iya Pak, nggak jalan. Oh. Apa karena sinyal ya? Bentar, yang belum disetujui. Ini yang sudah masuk 17 orang, Bu Nikmah. Oke. Yang di-share yang full screen itu. Oke. Saya coba lagi ya. Terima kasih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Slide-nya? Sudah. Oke. Coba saya gerakkan ya, apakah bergeser di Bapak Ibu sekalian? Slide-nya sudah saya pindahkan, apakah berpindah? Ya, pindah sudah. Ya. Oke, Bapak Ibu barangkali saya lanjutkan aja ya sedikit tentang ini. Saya akan lebih tekankan pada produknya aja lah ya. Jadi kalau tentang ini bisa saya share nanti PPT-nya. Ini contoh-contoh saja di kelas 10 yang bisa kita stemkan dari KD-KD-nya. Hanya contoh ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya telaah, oh saya lihat ada KD ini yang ada kata-kata tadi. Membuat karya, merancang, menyajikan, membuat tulisan. Sehingga
saya lihat KD tentang 4.6 kita membuat model. Berarti siswa kita bisa kita dorong untuk pembelajarannya berbasis STEM. Kemudian membedakan daya hantar listrik melalui perancangan pelaksanaan percobaan. Ini juga sama. Di kelas 10 kurang lebih ada sekitar, kalau saya ini karena cepat jadi hanya 3 sementara belum saya telaah semua. Kemudian yang kelas 11 sudah kelihatan Bapak Ibu? Selain yang kelas 11 ya. Ini yang kelas 11 yang bisa kita hanya penelaahan saya sementara saja. Jadi materi tentang koloid maupun materi tentang pembakaran hidrokarbon. Bisa ternyata di-STEM-kan. Kemudian yang kelas 12 yang memang sudah kita kenal, yang pertama tentang sel Volta ya. Yang kedua yaitu tentang hukum Faraday, ini tentang ketebalan lapisan dan sebagainya, ini juga bisa. Bapak Ibu sekalian, ini rumusan IPK-nya barangkali tidak perlu saya jelaskan. Nah, tadi mengisi yang analisis STEM-nya kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa pembelajaran berbasis STEM ini mengikuti 3 model. Yang pertama ada PJBL Lukas, kemudian ada PJBL Leboiras, kemudian ada 5E. Nah, masing-masing model pembelajaran memiliki sintak yang berbeda. Ini yang Lukas. Yang Lukas ini kurang lebih ada 6 tahapan. Dari mulai menentukan pertanyaan, kemudian mendesain perencanaan, menyusun jadwal, kita guru melakukan monitoring, nanti menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman mereka dalam pembelajaran. Itu model pembelajaran berbasis STEM menggunakan PJBL Lukas. Yang kedua menggunakan PJBL Leboiras. Ini ada 5 langkah, diawali dengan refleksi. Jadi siswa kita suruh diajak untuk berpikir tentang masalah-masalah kontekstual. Kemudian harapannya mereka punya inspirasi. Nah, setelah itu mereka diajak melakukan meneliti bagaimana kira-kira informasinya, kemudian bacaannya yang terkait dengan apa yang menjadi konteks permasalahan tadi. Nah, harapannya di langkah ketiga siswa kita menemukan, kalau ada seperti ini dia harus membuat langkah-langkah begini-begini. Jadi langkah-langkah di proyek itu discovery, ditemukan oleh siswa kita sendiri. Jadi jangan sampai top down, kita yang mengarahkan, kita yang memberikan langkah-langkah pada siswa. Ketika kita membuat LK, langkah-langkahnya sudah lengkap, siswa kita hanya melaksanakan, maka itu tidak termasuk pembelajaran berbasis STEM. Nah, harapannya kalau sudah itu, siswanya mengaplikasi, menguji coba, dan terakhir mengkomunikasikan. Itu model kedua. Yang ketiga adalah model 5E, diawali dengan engagement, exploration, eksplanasi, kemudian elaborasi, dan dievaluasi. Ini harapan kita kalau kita bisa melakukan pembelajaran berbasis STEM. Baik itu untuk siswa, untuk kita guru, kemudian hasil dari pendidikan STEM diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk anak-anak kita sehingga siap untuk menyongsong kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, paparan materinya itu. Kemudian Bapak Ibu jika berkenan, Bapak Ibu sekalian, pembuatan proyek salah satu yang saya lakukan, mudah-mudahan bisa di-share ya, bisa di-share videonya. Saya kebetulan kemarin, proyek yang saya buat itu adalah, koloidnya saya membuat dalgona. Jadi dalgona itu berarti, Bapak Ibu ada yang pernah membuat dalgona?
Pernah. Nggih. Kalau Bu Nikma pernah. Nah, dalgonanya saya padukan dengan minuman herbal sehingga harapannya ya tampilan minuman herbal itu menjadi menarik. Kalau Bapak Ibu tertarik, saya akan membagikan karya-karya teman-teman guru kimia yang menjadi peserta sekelas di Damba saya. Kurang lebih di antara yang ditampilkan itu ada sekitar 8 yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama ada es krim Pega, kemudian ada Yupo Drink, ada tahu merdeka, ada puding lumut. Nanti bisa saya share link YouTube-nya, Bapak Ibu bisa belajar atau Bapak Ibu bisa menonton sendiri gitu. Bahkan ketika Bapak Ibu nanti punya modal karya orang ini, Bapak Ibu bisa mendorong bagaimana anak kita untuk bisa belajar sendiri membuat karya seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu diisi daftar hadir dan link untuk surat keterangan dari P4TK agar bisa saya mintakan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan. Jadi kalau hari ini saya melakukan diseminasi, Bapak Ibu insya Allah paling lambat tanggal 8 atau tanggal 9 sudah keluar surat keterangannya. Mohon dalam mengisi link diseminasi, Bapak Ibu menulis nama lengkap dengan gelarnya, dicantumkan emailnya, sehingga nanti ada bisa jadi tidak dikirim melalui saya, melalui email Bapak Ibu sekalian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Nikma, pada Bu Retno, juga Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada acara diseminasi ini. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa berjuang pada di Damba berikutnya. Kesempatan yang sama. Saya akhiri untuk sementara. Saya kembalikan ke Bu Nikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, suara saya terdengar? Terdengar Bu Nikma jelas. Oke. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Irfan karena sudah membagi ilmu yang didapatkan saat mengikuti diklat di Damba. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, sekedar informasi Pak Irfan ya. Saya itu sudah menerbitkan 2 buku ber-ISBN ya. Jadi saya yang pertama saya berjudul gini, Bapak Ibu kalau ingin membuat buku kimia itu nggak harus 1 semester loh. Jadi saya buku pertama saya yang ber-ISBN adalah buku asam basa berbasis STEM. Jadi ditulis gini aja. Jadi buku ajar kimia asam basa berbasis STEM gitu aja. Jadi jangan diberi kelas, karena kalau diberi kelas penerbit mintanya 1 semester. Jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kalau ingin menerbitkan buku, tulis aja judulnya, jangan diberi kelas. Jadi, yang kedua Pak Irfan, buku saya adalah buku ajar kimia koloid berbasis STEM dan berorientasi demo entrepreneurship. Nanti kalau saya ambil penerbit saya kasihlah 1 sekolah 1 yang amin. Terima kasih sebelumnya Bu Nikma. Siap. Jadi teman-teman itu kalau ingin menulis buku nggak usah muluk-muluk 1 semester ya, 1 KD bisa. Pokoknya jangan diberi kelas. Kuncinya itu. Jadi teman-teman mau yang paling saya kuasai adalah materi, misalnya materi struktur atom gitu ya. Ya udah buku ajar struktur atom gitu aja, jangan nggak usah nunggu. Mungkin kalau kita bikin 1 semester idenya juga harus banyak kan. Dan kita buat buku yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kebetulan kok yang saya pulang dari Australia kan, di Australia juga dipelajari khusus tentang STEM. Jadi ya coba tulis. Jadi
kuncinya sekarang seperti yang katakan Paman, tadi harus ada proyek. Jadi seperti contoh saya buku saya yang asam basah, di situ ada proyek pembuatan sabun. Kebetulan juga terkait pandemi ya, pembuatan sabun. Jadi ternyata anak-anak itu kalau dilepas itu kan aktif. Jadi sabunnya ada yang diberi herbal, ada yang diberi kopi, dan macam-macam. Ternyata kalau kita lepas anak-anak kita itu ternyata bisa berkreasi, bisa berkreativitas gitu ya. Saya juga tidak menyangka saya akan seperti itu. Untuk teknologi Bapak Ibu, teknologi itu nggak usah mulu-mulu kita harus selalu digital teknologi. Ini teknologinya misalnya pembuatan kemasan, nah ini sudah teknologi gitu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa STEM itu berat, STEM itu sulit gitu, jangan. Nah, sederhana-sederhana saja engineeringnya dilihat dari kemampuan siswa untuk memprediksi apa saja alatnya, bahannya apa saja, itu sudah engineering. Jadi nggak harus yang muluk-muluk teknologinya. Ambil yang simple aja ya Bu Nima ya. Tinggi di pabrik. Iya, simpel-simpel aja. Jadi kenapa misalnya mereka mau buat dalgona. Nah, hitung-hitungan matematis, misalnya dalgonanya mau dijual. Nah, engineeringnya itu, dalgonanya itu lebih pas gelas kecil, atau gelas sedang, atau gelas besar. Nah, itu sudah engineering. Jadi dikaitkan dengan matematis gitu. Jadi nggak harus engineering itu yang berbau teknik-teknik banget gitu. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada apa ya teman-teman, ada yang disampaikan sebelum diakhiri. Monggo Bapak Ibu sekalian ya, kita saling berbagi saja, nyantai. Ya. Ada Pak Dimas Bu yang mengangkat tangan Bu. Monggo Pak Dimas. Oke Pak Dimas, monggo Pak Dimas. Ya, saya mau bertanya Pak Irfan. Monggo Pak Dimas. Untuk penerapan STEM itu kan banyak tahapannya ya Pak. Ya. Nah, tapi di sini kekurangannya itu banyak sekali Pak. Nah, salah satunya misalkan dari segi jam pelajaran di sini kurang. Kemudian dari sisi sumber belajar bagi anak-anak terbatas di sini. Mungkin Pak Irfan punya saran-saran bagaimana bisa diterapkan? Yes, terima kasih Pak Dimas. Bu Nima, memang Pak Dimas ada pada kondisi seperti saya dulu sebelum pindah ke SMA Banyu Putih ya. Jadi memang dilematis kalau di Sukorejo. Jangankan untuk membuat pembelajaran yang ya bagaimana waktunya mepet gitu kalau di Sukorejo ya. Masih dikejar-kejar dengan sholat berjamaah dan segala macam. Barangkali jawaban Pak Dimas tidak lewat forum ini. Kita ngobrol di sekolah aja nanti Pak Dimas. Iya. Curhat pribadi nanti sama Pak Irfan, Pak Dimas. Rekaman ini akan masuk ke P4TK, tidak enak kalau saya buka tentang Sukorejo ya. Oke, mohon maaf Pak Dimas. Nanti aja internal saya bicara di sekolah aja lah. Yang jelas memang tantangan bagi saya dengan Pak Dimas kalau untuk Sukorejo memang dengan sendirinya Bu Nima. Jadi mungkin tidak saya bahas di sini karena menyangkut ada beberapa hal yang tidak bisa saya publish ya. Mengingat rekaman ini kan akan dipublish di P4TK nantinya. Oke, benar Pak. Dan juga teman yang lain juga nggak tahu situasinya ya bagaimana kalau di pondok. Iya, itu. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, saran, atau bagaimana untuk Pak Irfan atau untuk MGMP kita, bagaimana teman-teman? Ada yang baru sekarang itu Bu Nima. Ada Edu Assembler untuk pembelajaran berbasis augmented reality. Gak tahu teman-teman ada yang ikut apa enggak? Jadi di bawah teman-teman kalau habis ikut diklat gitu kerelaannya ya berbagi di sini. Ya,
Karena kadang-kadang ikut diklat itu kita berjuang sulit ya. Ya, Jadi kalau berbagi otomatis kan ilmunya bisa di-share ke yang lain seperti ini enak gitu Bapak Ibu. ya, ya. Bu Nima belum nyampe berarti masih di jalan ya itu. Belum, Mbak. Terima kasih sudah direpotin nih. Ya. Gimana teman-teman? Sudah cukup? Kok nggak ada ini ya? Sudah cukup Ya ya sekali mungkin lagi Pak ya. Irfan ya? Jangan lupa daftar hadir dan surat keterangannya diisi. Oke. Oke. Oke teman-teman, semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Pak Irfan karena sudah rela berbagi, ikhlas memberi kepada kita semua. Saya harapkan juga teman-teman jika ada ilmu-ilmu baru jangan eman-eman ya untuk menularkan pada kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya pula saya sampaikan kepada Ibu Ratno selaku pembina MGMP Kimia yang berkenan hadir dan memberikan arahan pada kita. Untuk teman-teman MGMP, semua guru kimia di Kabupaten Situbondo, saya ucapkan atas keaktifan, atas kehadiran, atas partisipasi pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan. Amin, amin, amin Bu Nima. Pak Irfan, sebelum katanya minta foto nih, teman-teman diminta buka lah kameranya, kita foto. Pak Irfan, di foto. Siap, siap Bu. Bapak Ibu dibuka kameranya bentar aja ya. Tolong dibuka ya kameranya Bapak Ibu. Bentar aja. Bu Rofiko belum. Ayo. Bu Winar. Oke, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar. Santai dulu Bapak Ibu sekalian. Pak Dimas tambah ini ya, tambah berkembang kayaknya. Langsung saya share di grup MGMP ya fotonya ini. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat di jalan Bu Nikmah. Ya. Nah, ada lah.